Melanjutkan dari chapter sebelumnya, terlihat si orang kedua yang melempar garpu ke arah Sasuke, namun sangat mudah dihindari oleh Sasuke dan garpu itu pun melesat mengenai orang botak yang ada di belakang Sasuke. Si botak yang mengira kalau Sasuke lah yang menusuk punggungnya kemudian dengan amarah menyerang Sasuke dengan garpu itu. Namun bagi Sasuke serangan si botak bukanlah apa-apa. Dia menghindari kemudian melakukan counter tepat ke dagu si botak. Si botak pun berhasil ditumbangkan, dan terlihat kalau napi lainnya hanya menikmati makanan mereka sambil menonton keributan tersebut. Dan kemudian si orang ke-1 dan si orang kedua bekerja sama untuk menyerang Sasuke untuk balas dendam mereka. Terlihat kalau si orang ketiga yang hanya menonton keributan itu dari jauh. Kemudian si orang ke-1 dan si orang kedua sudah berada tepat di belakang Sasuke dan bersiap untuk menyerang. Namun, dengan mudah Sasuke menghajar keduanya. Dan terlihat ada seseorang yang misterius yang hanya menonton keributan itu dari atas. Lalu datanglah para penjaga untuk menghentikan keributan yang terjadi. Para penjaga yang melihat ada 3 orang yang sudah terkapar di lantai, tidak bisa berkata apa-apa. Penjaga yang hanya melihat Sasuke yang berdiri di antara 3 orang yang terkapar di lantai pun langsung menuduh Sasuke sebagai pembuat keributan dan akan membawanya ke dalam sel isolasi. Namun seseorang datang dengan memegang pundak si penjaga dan mengatakan kepada si penjaga untuk tidak terburu-buru menuduh kalau dia pelakunya. Diketahui kalau orang yang sedari tadi menonton keributan dari atas adalah seorang direktur yang bernama Zansul. Zansul pun menjelaskan berdasarkan yang dia amati kalau orang itu tidak pernah menyerang terlebih dahulu satu kali pun. Dan Zansul menambahkan kalau setiap tindakan yang dilakukan orang itu adalah pembelaan diri untuk melawan pelaku sebenarnya yang sudah terkapar di lantai. BTW, yang gua maksud orang di sini itu adalah Sasuke. Lalu Zansul menambahkan kalau orang ini merupakan wajah baru di tempat ini, dan masih belum menikmati observatorium ini sepenuhnya. Dia juga meminta kepada penjaga untuk melupakan keributan barusan. Tidak bisa menolak perkataan direkturnya, si penjaga hanya bisa mengiyakan. Dan si penjaga pun menyuruh napi lain untuk membawa napi-napi yang terkapar itu ke ruang medis. Sebelum pergi, Zansul berbicara kepada Sasuke. Dia mengatakan kepada Sasuke agar tidak menganggap kalau dirinya bisa bebas melakukan apapun di tempat ini. Dan Zansul pergi. Lalu si orang ketiga datang menghampiri Sasuke untuk mengajaknya bekerja sama dengannya. Melihat wajahnya yang tidak asing, Sasuke pun ingat kalau dia adalah orang yang menyandera ibunya Lila sebelumnya. Si orang ketiga kemudian mengajak Sasuke untuk berbicara. Dia memberitahu kalau dia ingin kabur keluar dari tempat ini, dan dia juga tahu kalau sebenarnya Sasuke adalah seorang shinobi. Lalu si orang ketiga menunjukkan kalau dirinya bisa menggunakan sedikit cakra. Dia juga menjelaskan kalau tempat ini dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi, dan akan mudah untuk dipanjat bagi orang seperti dia dan Sasuke. Dia juga menjelaskan bagaimana rencananya untuk melarikan diri. Namun sebelum dia selesai berbicara, Sasuke memotong omongannya dan menolaknya, karena ada yang harus Sasuke lakukan di tempat ini. Dia pun marah, karena mendengar ucapan yang dikatakan Sasuke tidak masuk akal. Dengan nada tinggi dia mengatakan, kalau baginya di sini hanya ada kerja paksa dan makanan yang disediakan juga tidak lebih dari bubur yang bau. Jadi, mendengar perkataan Sasuke yang ingin melakukan sesuatu di tempat ini baginya hanyalah omong kosong. Lalu sadar kalau napi-napi lain di sekitarnya mulai melihat ke arahnya. Si orang ketiga pun menurunkan emosinya dan dia pun sudah tidak peduli lagi dengan perkataan Sasuke. Dia kemudian memberitahu sebuah rahasia kecil kepada Sasuke, kalau saat ini di luar sedang berkabut, dan menanyakan kepada Sasuke tentang apa artinya itu. Si orang ketiga menjelaskan, kalau itu artinya adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bisa keluar menyelinap melewati Meno. Dan dia benar-benar sudah membulatkan tekad untuk bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Selanjutnya berpindah di luar, terlihat Sasuke dan juga napi-napi lainnya,
mereka juga membawa alat-alatnya dan bersiap untuk bekerja. Namun, mereka semua dikejutkan akan sesuatu yang dilihat tepat di depan mata mereka. Ya, itu adalah mayat dari si orang ketiga yang berencana melarikan diri. Bukan hanya itu, terlihat juga ada seekor kadal besar yang sedang menyantap mayat tersebut. Dan ya, sekilas kadal itu mirip dengan dinosaurus Velociraptor. Namun sepertinya napi-napi lain di sini sudah tidak asing dengan penampakan kadal besar itu. Lalu, menurut keterangan dari napi lainnya, kenapa di observatorium Tatar ini setiap pintunya tidak ada yang terkunci? Itu karena meskipun ada napi yang berpikiran untuk kabur dari sini, mereka pasti akan berhadapan langsung dengan kadal buas itu. Dan tidak akan pernah bisa kabur dari Meno tanpa mengalahkan kadal buas itu. Dan napi-napi ini pun masih penasaran bagaimana cara Zansul bisa menjinakkan makhluk buas itu. Setelah mendengar perkataan para napi, Sasuke pun kembali teringat dengan sosok Zansul sebelumnya. Sasuke yang sebelumnya datang ke tempat ini untuk mencari informasi mengenai Rikudo Sennin, justru malah melihat kalau ada rahasia gelap di dalam observatorium ini. Dan chapter 1.3 pun selesai. BTW, sebelumnya gua pernah ngira di awal itu adalah mata ular, tapi ternyata salah kalau itu mata kadal yang mirip Velociraptor. Dan terima kasih.